Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Fana Dude dengan NIM 4134-23002 dari Statistika 2023 kelas C. Di sini saya akan membahas materi tentang membangun paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan pengertian sains dan teknologi dalam pandangan Islam dan dalam pandangan Al-Quran. Sains dan teknologi dalam Islam. Dalam pandangan Islam, sains dan teknologi digambarkan sebagai cara mengubah suatu sumber daya menjadi sumber daya lain yang lebih tinggi nilainya. Peradaban Islam memiliki ciri-ciri yang menonjol, yaitu rasa ingin tahu yang bersifat ilmiah dan penyelidikan ilmiah yang sistematis. Islam sangat mendukung umatnya untuk melakukan penelitian dalam bidang apapun, termasuk sains dan teknologi. Gagasan Islamisasi sains dan teknologi bertujuan agar sains dan teknologi dapat membawa kesejahteraan bagi umat manusia. Kemudian sains dan teknologi dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan bagi seluruh umat manusia yang mau menggunakan akal pikirannya dalam memahami penciptaan alam semesta. Apabila diperhatikan dengan cermat, ayat-ayat Al-Quran banyak sekali yang menyinggung masalah ilmu pengetahuan, sehingga Al-Quran seringkali disebut sebagai sumber segala ilmu pengetahuan. Selain itu, Al-Quran merupakan landasan pertama bagi hal-hal yang bersifat konstan dalam Islam. Oleh karena itu, telah banyak dilakukan studi yang menyoroti sisi kemukjizatan Al-Quran, antara lain dari segi sains yang pada era ilmu dan teknologi ini banyak mendapat perhatian dari kalangan ilmuwan. Kemudian paradigma Qur'ani dalam memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Paradigma Al-Quran berarti sebuah konstruksi pengetahuan yang awalnya dibangun untuk membentuk perilaku yang sejalan dengan sistem Islam, termasuk sistem ilmu pengetahuannya. Paradigma Al-Quran dimanfaatkan sebagai mode of thought, mode of inquiry yang menghasilkan mode of knowing. Sehingga dalam hal ini, Al-Quran diharapkan dapat membangun suatu konsep pengetahuan untuk memahami realitas sebagaimana Al-Quran memahaminya. Untuk dapat menjadikan Al-Quran sebagai paradigma, kemudian merumuskan nilai-nilai normatifnya ke dalam iptek, maka perlu memperhatikan beberapa hal, yaitu yang pertama, pengembangan penafsiran sosial struktural lebih daripada penafsiran individu. Yang kedua, reorientasi pemikiran dari subjektif ke objektif. Yang ketiga, mengubah Islam normatif menjadi teoritis. Yang keempat, merumuskan formulasi wahyu yang bersifat umum menjadi formulasi yang spesifik dan empiris. Selanjutnya, peran Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Pandangan Al-Quran tentang sains dan teknologi dapat ditelusuri dari pandangan Al-Quran tentang ilmu. Al-Quran memposisikan ilmu pada tingkatan yang disetarakan dengan iman. Pengembangan ilmu pengetahuan bagi seorang muslim dimaknai sebagai bagian dari ketaatan kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Islam tidak pernah mengajarkan prinsip ilmu untuk ilmu, apalagi penggunaan ilmu untuk perbuatan kerusakan umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dilakukan oleh umat Islam untuk kebaikan seluruh manusia. Strata ilmu pengetahuan terletak di bawah sinar kebijaksanaan ilahiyah. Dengan ilmu pengetahuan, hambanya mampu memperoleh fasilitas untuk semakin didekatkan dengan Sang Pencipta. Semakin meningkat keilmuan seseorang, seharusnya semakin merasakan kebesaran penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, semakin kurangnya ilmu seseorang, semakin berat baginya untuk merasakan kehadiran Allah pada setiap kehidupannya. Paradigma Qur'ani dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Di zaman globalisasi atau modernisasi yang dimana ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan,
dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Paradigma Qur'ani dalam perkembangan budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang islami yang tidak sekuler dalam proses, hasil, dan aktualisasinya. Misalnya, pengembangan ekonomi yang berlandaskan paradigma Qur'ani akan menghasilkan konsep dan kegiatan ekonomi yang bebas dari bunga, riba, dan garar yang jelas merupakan sesuatu yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat Islam tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu atau Al-Quran agar umat Islam tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Paradigma Qur'ani adalah proses menghadapi realitas sekaligus tujuan yang harus digapai dalam perjalanan hidup umat Islam. Nah, dari materi yang telah dijelaskan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa konsep paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi memberikan kerangka kerja yang penting bagi umat Islam dalam memahami dan menghadapi perkembangan ini. Konsep kesatuan pengetahuan dan keterbukaan terhadap penemuan baru dalam Al-Quran menunjukkan bahwa agama Islam mendorong umatnya untuk mencari ilmu dan pengetahuan tentang alam semesta. Selain itu, etika dan moral juga harus menjadi pertimbangan penting dalam penggunaan pengetahuan dan inovasi. Dengan demikian, konflik antara sains dan agama dapat diatasi dengan memahami bahwa keduanya adalah bagian yang saling melengkapi dalam mencapai pengetahuan yang lebih utuh. Baiklah, itu sekian dari saya mengenai materi tentang paradigma Qur'ani dalam menghadapi perkembangan sains dan teknologi modern. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.